Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat teman-teman juga mam yang mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka ya. Nah, kabarnya gimana nih mam hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan, berkah rezeki, berkah umur, dan segala sesuatunya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mam. Nah, seperti biasa mam, kegiatanku itu dimulai dari delivery order uduk, dilanjut dengan kegiatan aku yang lainnya, dan ini salah satunya yaitu kakak ipar aku minta dianterin untuk merubah status BPJS yang tadinya berbayar ke BPJS FBI gitu ya mam, atau BPJS yang ditanggung oleh pemerintah. Nah mam, karena abang aku kena pemutusan hubungan kerja dari perusahaannya, dan abang aku itu untuk pemasukan nggak jelas gitu kan, dan sedangkan untuk kesehatan gini kita perlu banget, karena yang namanya kesehatan untuk kedepannya kan gak ada yang tahu ya mam. Jadi kalau misalnya kalau abang aku nggak bayar iuran gitu kan, terus menumpuk dan akhirnya untuk BPJS nggak bisa dipakai gitu, sedangkan kita nanti suatu saat akan butuh. Nah, disinilah abang aku mau mengajukan pergantian status dari BPJS berbayar sendiri atau mandiri ke BPJS yang ditanggung pemerintah. Dan untuk persyaratannya tadi ya mam, kayak kita minta keterangan surat tidak mampu dulu dari desa, terus kakak sama fotokopi KTP suami istri aja gitu. Cuma untuk antrian kita bisa diproses ke perubahan data, perubahan status dari BPJS berbayar mandiri ke BPJS yang ditanggung pemerintah atau FBI. Ini kita antriannya cukup lumayan lama, dari mulai kita daftar itu sampai kita dipanggil ke sini lagi itu sekitaran 1, 2 atau sampai 3 bulanan gitu lah mam, lama juga ya. Tapi pas kalau misalnya kita udah datang ke sini itu setengah jam aja, nggak sampai 10 menit aja nggak sampai kok mam. Cuma tadi kan aku tadi pulang DO itu belakangan ya, si kakak ipar aku ini udah duluan di sini. Aku tuh nyusul gitu mam ke sininya. Nah, aku kan buru-buru nih ke sininya setengah 8-an atau jam 8 kurang gitu deh. Ternyata ini si orang dinas kesehatannya itu datangnya jam 9 lewat gitu. Aku tuh bete banget ya, lama banget gitu. Karena kita tuh emang datangnya terlalu awalan mungkin ya. Anak aku aja di sini sampai bete, sampai udah jajan berapa kali gitu, tapi ternyata belum datang-datang juga ya, ditungguin dia nggak datang-datang. Nah mam, tadi kan sebenarnya aku untuk perubahan data udah selesai gitu, cepet. Dan aku tuh mau merubah JKN-nya. Nah untuk JKN-nya juga penting ya mam. Nanti seibaratnya kita nggak punya kartu pun, kalau udah ada di JKN itu untuk kartunya nggak perlu yang fisiknya gitu. Yang misalnya kita udah punya yang di JKN-nya aja itu udah cukup mam. Tapi untuk cadangan ya dicetak aja. Jadi kan kalau misalnya kita udah punya JKN itu nggak harus ke kantornya lagi untuk minta dicetakin. Tadi sambil menunggu perubahan JKN-nya, aku belanja-belanja dikit-dikit dulu, karena emang tempat itu dicampur sama supermarket gitu, lote. Aku jadi masuk sendiri. Aku cari-cari kebutuhan yang emang habis, nggak banyak sih, cuma aku cari Mr. Muscle gitu. Terus apalagi lah tadi aku lupa gitu. Nah mam, singkat cerita ini aku udah pulang ke rumah ya siangnya. Jadi aku mau beres-beresin dapur yang super berantakan. Maaf banget ya mam, setiap kali aku posting video ini di dapurnya itu kurang enak banget dilihat. Kondisinya seperti ini, masih acak-acakan banget. Nah ini mam, ini cairan andalan aku banget. Ini dari Mr. Muscle. Jadi kalau misalnya bersih-bersih dapur itu kan pasti yang namanya minyak itu banyak ya mam. Aku tuh andalan banget pakai ini. Jadi kalau pakai ini tuh ngelapnya nggak pakai susah. Segala yang lengket-lengket dicampur sama minyak itu gampang banget dibersihinnya. Jadi aku tuh yang nggak punya si Mr. Muscle ini. Soalnya andalan banget sih kalau buat bersih-bersih itu enak banget. Pokoknya langsung keset gitu deh. Jadi mempermudah aku bersih-bersih aja gitu. Untuk dinding, kolong kompor, terus untuk untuk bagian-bagian dapur yang berminyak itu gampang banget.
Nah mam, ini juga aku mau beres-beresin kolong dapurnya aku. Ya Allah, ini aku ngeliat kayak keramik di bagian meja kompor aku itu kurang enak banget dipandangnya ya mam ya. Ya Allah, nantilah aku paksa-paksain untuk sedikit merapihkan gitu, karena emang yang namanya waktu aku itu serba yang apa ya mam ya, aku tuh yang harus ngurusin anak kecil terus dagang juga gitu kan. Pokoknya waktunya itu yang serba disat-sitkan gitu loh. Apa ya mam ya, pokoknya gercep deh, aku harus kerja gercep itu, kayak masak terus nyuci gitu kan, cucian piring. Tahu sendirilah mam, kalau misalnya mama-mama yang punya anak kecil terus kerjaan rumahnya banyak dipegang sendiri itu, mungkin mam semuanya tahu. Kayak aku nih niat ngebersihin dapur ini harus bener-bener yang kayak misalnya ayahnya lagi libur, terus kan si bayinya aku itu ada yang megangin gitu kan, lamaan. Jadi kalau misalnya mau bersih-bersih dapur tapi si dede alpanya nggak dia megang, itu percuma banget ya mam, cuma sebentaran doang. Ini aja aku buru-buru banget, ini dede alpanya lagi tidur gitu. Dia tuh tidurnya nggak lama-lama mam, orangnya anaknya gitu, kalau misalnya nggak dengar berisik sedikit itu dia langsung bangun. Nah mam, ini di bagian meja ini sebenarnya dulu rapih banget ya mam ya, sama aku ditaruhin tempat-tempat apa gitu. Sekarang yang namanya aku dari lahiran itu bisa masak, bisa beres-beres, nyuci, ngepel aja itu udah alhamdulillah banget mam. Nggak tahu deh, mungkin akunya yang lebay atau emang nggak tahu kenapa, tapi yang aku rasain itu anak aku yang kedua ini aktifnya beda banget sama anak aku yang pertama gitu mam. Nggak tahu, mungkin karena cowok cewek kali ya mam. Rasanya aku tuh bener-bener yang namanya waktu itu harus pinter-pinter bagi waktu gitu. Nah ini mam, aku tuh gregetan banget sebenarnya, udah pengen buru-buru ganti stiker ini gitu ya, cuma ya kebutuhan aku tuh lagi banyak banget, jadi mana yang aku dahulukan gitu. Maaf banget ya mam, didoain aja semoga mama Alesa itu rezekinya cepet-cepet dilebihkan dan makeover dapurnya, walaupun nggak rapi-rapi banget, nggak seestetik bunda-bunda yang lainnya gitu ya. Jujur mam, aku seneng banget ngeliatin vlog-vlog teman-teman aku gitu yang rumahnya rapi-rapi, dapurnya rapi-rapi. Aku ya mikir, aku ya kapan ya gitu ya, tapi ya namanya juga ini ya mam, apa sih ya, ya nantilah, mungkin ada rezekinya nanti, gampang aja gitu. Lagian ini juga masih dapur kontrakan gitu. Bagi aku sih kalau ada rezeki ya, biarpun namanya dapur kontrakan karena emang kita yang menempati gitu ya, yang nggak ada salahnya kita rapihin biar enak dipandang, kita juga rasanya nyaman gitu kan kalau bersih, kalau rapi gitu. Oke mam, tadi aku bersih-bersih, sapu-sapu, udah selesai. Sekarang mau aku lanjut masak. Dan aku masak nasinya tuh nggak pernah banyak, makanya ini nyuci berasnya itu di wadah sekecil ini. Biasanya aku kalau misalnya masak itu 2 cup aja udah cukup sih mam, karena kalau misalnya lebih dari 3 cup itu biasanya aku ikutan makan nasi. Tapi karena kali ini aku tuh lagi sedang mengurangi karbo ya, karbo terbesar kan itu adanya di nasi, di gula gitu, jadi aku sedang mengurangi itu. Berat badan aku itu benar-benar yang udah gak enak dipandang gitu kan, udah gak nyaman pakai baju, udah gitu apa ya namanya, bagian kaki aku juga kayaknya kalau jalan tuh kayak udah mulai nempel-nempel saking kegemukannya gitu. Kadang-kadang aku kayak ruam-ruam kayak gitu deh, nggak nyaman. Aku tuh pengen mengurangi berat badan aku aja biar nyaman aja gitu mam. Nah ini mam, dede Alpa ini bangun, ya Allah ya, dia tidurnya tuh sebentaran banget mam. Ini anak kalau misalnya udah ngeliat aku di dapur nggak tahu, pokoknya tuh nggak mau lepas gitu, dirayu-rayu gitu, susah banget. Dan pokoknya dengan segala rayuan akhirnya dia bisa diambil juga ya sama keponakan aku gitu. Dan aku mau langsung lanjut masak aja. Jadi menunya hari ini itu tumis kacang sama usus gitu ya mam. Jadi ini ususnya aku beli di Mama Agatha. Jadi aku beli khusus di ususnya aja sama di cekernya gitu mam. Tapi kali ini yang aku mau masak dulu atau mau aku olah dulu itu di ususnya aja. Nah mam, selain kacang sayur-sayurannya, aku mau campurin juga lobak putih. Dan katanya kan kalau masak lobak itu ada sari-sari pahitnya. Nah kata kakak ipar aku itu kalau mau masak lobak biar nggak pahit, itu si lobaknya kita rebus dulu. Terus nanti kalau misalnya udah setengah mateng gitu, kita angkat, kita cuci lagi yang bersih biar nggak begitu pahit banget ya mam. Kadang-kadang kan ada lobak yang pahit, ada yang nggak pahit gitu kan. Takutnya pas yang aku masak itu takut yang pahit, jadi untuk jaga-jaga aja.
Nah mam, ini aku mau masak ususnya. Jadi ususnya itu mau aku bumbu balado aja. Emang sih untuk usus ini udah namanya diungkep itu udah pakai bumbu-bumbu kuning gitu ya mam. Jadi ya udahlah, aku tadi pas blender bumbunya itu nggak pakai kunyit atau jahe lagi. Jadinya aku tinggal yang udah ada di ayam aja. Nah ini aku mau oseng-oseng bumbunya untuk bumbu ususnya. Ini mau aku oseng-oseng sampai bener-bener yang namanya nggak ada airnya, tinggal minyaknya aja. Tapi nanti kalau emang udah dimasukin si ususnya, aku tambahin airnya lagi gitu mam. Nah mam, udah masak apa belum nih hari ini ya? Kegiatan mama itu sebenarnya nggak pernah ada yang nyantai ya kalau yang aku rasain gitu. Apalagi para mam yang masih punya bayi kayak aku gitu kan. Aku salut deh mam sama mam yang punya anak masih kecil-kecil tapi berani ambil resiko untuk mengandung lagi gitu ya. Kalau aku kayaknya nggak bisa mam, apalagi kalau anak aku masih kecil. Karena aku itu orangnya kalau misalnya hamil itu maboknya parah banget. Pokoknya yang nggak bisa masuk dapur, terus nyium bau sabun, itu tuh segala penciuman aku tuh jadi berapa kali lipat tajam banget gitu loh mam. Gak tahu, pokoknya aku nggak sanggup gitu. Apalagi pas terakhiran kemarin hamil itu maboknya itu bener-bener sampai yang di akhir bulan mau lahiran gitu mam. Aku bingung deh. Pokoknya kalau yang duluan kakaknya itu mabok tapi cuma di sampai usia 4 bulan sampai 5 bulan aja itu udah normal lagi. Sedangkan si adenya ini bener-bener yang sampai mau lahiran aja itu aku maboknya yang masih kayak orang sakit yang nggak sembuh-sembuh gitu loh mam. Penciuman terus kayak rasa gitu kayaknya pada hilang aja gitu, yang rasa-rasa makan gitu, mual gitu kan. Terus apalagi baunya itu tercium banget, menyengat banget. Makanya ya aku salut deh sama mamam yang punya anak kecil terus bisa hamil lagi. Nah balik lagi ke video mam, jadi biar cepet ya mam masaknya itu aku langsung 2 tungku aja. Jadi langsung dua-duanya aku masak secara berbarengan biar selesainya juga barengan gitu mam. Adakah yang sukanya sama kayak aku? Nah ini untuk kacang-kacangannya udah aku masukin, lobangnya juga lobaknya juga udah aku masukin gitu ya. Jadi semuanya nanti aku tambahin air yang banyak, nanti tinggal ditunggu sampai sat aja gitu mam. Nah untuk bumbu-bumbu pelengkapnya ini aku pakein saus tiram, pokoknya itu apalah saus tiram gitu lah ya mam. Dan juga aku kasih kaldu ayam dan yang lain-lainnya. Mam, terima kasih banget nih untuk setia menonton Mama Alesa sampai di akhir video. Terima kasih banget buat teman-teman juga mam nih yang baru mampir dan belum subscribe, bantu Mama Alesa untuk subscribe ya. Dan Mama Alesa ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.